Selamat jumpa saudara melalui renungan pagi Soli Deo Gloria. Saya berharap kita semua senantiasa merasakan topangan dari Tuhan dalam segala keberadaan hidup kita. Mari mengawali pagi ini dengan firman Tuhan. Dari Markus pasal 5 ayatnya yang ke-34. Sebelumnya, mari kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan melalui doa. Mari berdoa. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu berbicara kepada kami. Buat kami mengerti supaya jalan-jalan hidup kami diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Markus pasal 5 ayatnya yang ke-34 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dengan tema iman menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan seorang yang menderita sakit. Tentu akan berjuang bagaimana supaya sembuh. Namun ketika semua upaya dilakukan, bahkan semua yang dipunyainya telah dihabiskan untuk berupaya mendapatkan kesembuhan. Tapi ternyata apa yang dialaminya justru semakin parah. Situasi yang berat dan tentunya tidak mudah. Beralih dari upaya kerja keras dan bahkan pengorbanan, lalu melangkah dengan mengandalkan pendengaran tentang Yesus. Muncul harapan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh, kata perempuan itu. Sebuah komitmen iman, asal ku jamah jubahnya. Berbeda dengan sebelumnya. Semua yang ada padanya sudah dihabiskan. Harta kekayaan yang ia punyai. Harapan ada pada kepunyaannya itu. Harapan untuk sembuh juga diletakkan pada usahanya sendiri. Bayangkan dikatakan semua yang dipunyainya habis. Tapi pada akhirnya gagal. Lalu dalam situasi seperti ini ia berbalik arah dari pengandalan diri kepada penyerahan. Penyerahan kepada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tetapi hanya oleh pendengaran. Namun dijalani dalam keyakinan. Maka alangkah sukacitanya ketika pengharapan itu membuat ia mendengar suatu sapaan yang lembut. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ayat 34. Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Keyakinan sang perempuan yang lahir dari pendengarannya akan Kristus membuatnya ia melangkah
tetapi pendengarannya akan Kristus juga sungguh telah mengubah hidupnya. Pertama-tama, oleh iman kepada Kristus, ia diselamatkan. Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang pertama bukan sembuh, tapi pertama-tama oleh iman kepada Kristus, ia diselamatkan. Diselamatkan dari kehidupan yang sia-sia. Dari pengharapan yang kosong dan hampa. Hidup dalam penderitaan tanpa akhir. Kepada sebuah pembebasan yang menyembuhkannya secara fisik. Sembuh dari sakitnya. Tapi sekaligus kehidupan yang penuh makna di dalam iman. Yang ia temukan dalam perjumpaan melalui pendengarannya akan Kristus. Betapa pentingnya hidup yang diletakkan pada pengharapan yang benar. Betapa pentingnya keyakinan yang diletakkan sungguh-sungguh hanya kepada kuasa Allah. Bukan kepada kemampuan kita. Bukan kepada usaha kita. Tapi pada kuasa Allah yang tak terbatas. Bahkan yang tak terselami. Karena makna hidup terletak pada iman. Dan ketika Tuhan datang, yang ia cari apa? Adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman tumbuh di hati? Adakah iman berbuah dalam keluarga? Iman melahirkan perkara-perkara yang besar. Yang bahkan tak terselami oleh akal pikiran kita. Maka terus hidup. Teruslah bekerja. Teruslah berjuang dan melangkah dalam iman. Karena di sana Tuhan bertindak. Di sana Tuhan akan berkarya. Di mana ada iman, di sana kuasa Tuhan akan dinyatakan. Pujilah